Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi pemeluk agama Islam. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, ya, setelah 1 bulan kita tidak aktif di analisa pasar ini, ya, analisa pasar forex. Biasanya kita setiap minggu melakukan outlook, ya, karena faktor pandemi dari COVID-19. Jadi sementara waktu kita off dulu, kebetulan saya juga sangat sibuk sekali di kantor. Nah, alhamdulillah malam ini kita bisa online kembali, ya, untuk bisa mempersiapkan perencanaan trading untuk minggu depan dengan melihat histori pergerakan harga dari beberapa atau dari 1 minggu yang lalu, ya. Dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei, artinya kita akan melihat pergerakan harga dalam jangka panjangnya. Nah, di sini saya akan coba membahas 4 pair, euro, sterling, kemudian gold, dan satu lagi US dollar yen. Nanti coba Anda perhatikan, ya, bagaimana proses pergerakan harga untuk 1 minggu ke depan atau dalam 1 bulan ke depan. Oke, sekarang kita akan mulai dengan membahas pergerakan harga pada pergerakan jangka panjang dari euro US dollar, ya, dari bulanannya. Karena ini merupakan hari terakhir, ya, tutup bulan, hari terakhir dari penutupan bulan ini, maka kita harus menengok dari progres pergerakan harga jangka panjangnya. Nah, kita perhatikan sini, dalam 1 bulan ini harga masih dalam kondisi netral setelah harga menemukan zona demand di time frame monthly. Nah, ini harus Anda perhatikan, ya. Anda harus memperhatikan periode pergerakan harga jangka panjangnya. Sudah sampai mana? Kenapa harga saat ini mengalami perubahan arah daripada downtrend trend sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir? Nah, kita lihat di dalam realnya, history ini, di sini kita melihat harga sudah mencapai pada zona demand di monthly. Jadi dalam 2 bulan terakhir terjadi perubahan arah, perubahan pergerakan harga dari sebelumnya downtrend, ya, sekarang mengalami netral. Netral, ya. Jadi dalam konsolidasi dengan supportnya atau low temporarinya ditemukan pada level harga 10635. 10635. Nah, sekarang harga, ya, minggu terakhir kemarin ditutup pada level harga 1104, di mana ini bertepatan dengan zona supply untuk second revisit. Ini Anda perhatikan, ya. Untuk second revisit, bagaimana probabilitasnya menurut Anda? Apakah kemungkinan akan langsung breakout, ataukah masih ada kemungkinan untuk bulan ini masih dalam konsolidasinya yang kemungkinannya akan mengalami pullback pada zona supply ini? Nah, di sini Anda harus bisa memperkirakan, ya. Nah,
masih ada peluang untuk ya bagus. Berarti Anda sudah bisa memprediksi. Ya, berarti sudah bagus, sudah sudah ada kemampuan untuk memprediksi probabilitas kemungkinan masih ada order jual di area supply ini. Nah, sekarang kita akan melihat ya, bagaimana progres yang terbentuk dalam pergerakan harga mingguan ya pada weekly. Ya, coba kita lihat sini. Nah, ini ya kita melihat ada satu ERC candle, ini harus menjadi perhatian. Ini akan menjadi perhatian bahwa ada progres uptrend pada pergerakan harga mingguan. Ditambah di sini ada pembentukan zona demand ya, zona demand baru. Zona demand baru. Ini harus menjadi perhatian Anda. Jadi kalau Anda jual pada area supply ini, ya, pada supply monthly ini, tetap ini adalah bagian daripada koreksi dari pergerakan mingguannya. Karena kita melihat sini sudah ada pembentukan zona demand, tinggal kita buat level harga RBS-nya. Ya, ini. Nah, jadi sini pada pergerakan mingguan masih dalam kondisi netral. Ya, masih netral dengan ada satu ERC dalam 2 minggu terakhir. Dalam 2 minggu terakhir ini ada ERC yang terbentuk. Artinya ada demand exceed supply. Ada permintaan 1 minggu yang lalu. Ya, ada permintaan di pasar. Ini harus Anda perhatikan. Ya, harus Anda kenali bahwa ada permintaan di pasar saat ini dalam 1 minggu terakhir. Nah, kemudian kita pindah pada pergerakan harian. Ini sedikit jelas ya. Batasan untuk kemungkinan masih ada order baru sekitar ini. Kalau kita lihat di swap zone ini, pada harga swap zone ini, ya, ini Anda harus teliti. Nah, ini swap zone. Nah, first revisit. Jadi second revisit. Maka kemarin saya anjurkan untuk mengambil posisi jual pada area swap zone ini. Ya, Anda perhatikan first revisit, second revisit. Nah, pada swing trader, ya, swing trade ini atau pergerakan harga harian sudah membentuk adanya uptrend. Swing low, swing high. Nah, sekarang tinggal swing low-nya atau korektif. Nah, tinggal menentukan di mana kemungkinan base untuk swing low-nya. Sekarang kan swing high nih atau koreksi dari uptrend yang terbentuk, ya. Ini Anda lihat. Ini bagian daripada pola uptrend. Pola uptrend. Nah, ini adalah sekarang harga akan mengalami swing high untuk second revisit pada zona swap ini. Idenya. Nah, kemudian pada pergerakan intraday-nya kita lihat sudah ada supply baru di H4. Nah, di H4 ini kita masih kita asumsikan pasar dalam kondisi netral ya, sementara waktu setelah mencapai zona swap zone ini masih dibatasi di atas demand yang terbentuk. Demand yang terbentuk pada time frame H4.
Nah, kemarin kita analisa ya, antisipasi daripada masuknya order dari short John daily ini, sementara waktu akan konsolidasi di atas demand H4. Nah, untuk intraday ya, nanti kita masih bisa untuk jual beli pada area supply ini. Masih ada di area supply ini dengan batasannya baru first revisit pada demand ini. Jadi jangan mengharapkan dulu harga untuk breakout dari demand yang baru terbentuk. Jadi sementara waktu intraday ya, Anda berdagang pada hariannya cukup pada kisaran swap John daily atau terutama ini ya, di mana sudah ada pembentukan zona supply baru di H4 atau new market structure, ya, Anda bisa berdagang di antara dua zona ini. Nih, tepatnya di sini bisa Anda jual transaksi pada zona imbalance dari H1 ini. Jadi kalau kita lihat berapa profit marginnya, kisaran 40 pip lah. Dia akan konsolidasi di antara dua zona ini. Kita tidak tahu apakah akan breakout untuk supply-nya ataukah demand-nya. Jadi kalau misalnya harga breakout dari demand ini, maka akan menuju ke RBS daripada zona daily. Di sini batasannya. Nanti Anda antisipasi di sini, baru sini akan masuk lagi. Ya, order beli, kemungkinan masuk lagi order beli dalam jumlah yang besar dari time frame daily. Nah, jadi untuk mungkin dalam 3 hari ke depan, bisa jadi harga akan konsolidasi di antara dua zona ini. Nah, nanti antisipasinya kisaran harga sekian di daily ya, baru kita siap-siap untuk buy to entry dari time frame besarnya. Nah, tinggal kita lihat nanti bagaimana reaksi imbalan yang terjadi dari pada 3 hari ke depan nanti. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan di Euro? Paham ya? Oke. Nah, pada akhirnya Anda tinggal untuk Anda trading intraday cukup di antara dua zona di H4 ini ya. Karena akan ada fluktuasi harganya hanya di sini. Jadi Anda harus tahu sampai di mana harga saat ini sudah berada. Tuh, makanya jadi apa? Kita setiap minggu itu akan melihat progres pergerakan harga baik weekly ataupun dalam monthly-nya. Untuk monthly kalau 1 bulan sekali kita akan melihat pada akhir bulan bagaimana progresnya, harga sudah sampai di mana. Nah, kemudian dari pergerakan harga weekly juga kita jangan lupakan ya, untuk hariannya kita bisa lihat dari daily dan H4. Nah, baru transaksi di H1. Hanya harus teratur, harus disiplin di sini. Kalau Anda belum mampu untuk menganalisa sampai pada time frame kecil, batasi pandangan mata Anda hanya cukup pada time frame H1 yang paling rendah. Karena progres semakin kecil, itu semakin mempengaruhi emosional Anda, ya. Sehingga Anda mungkin cepat masuk ke market, tapi ternyata harga tidak sesuai dengan pada time frame besar. Jadi kalau belum mampu untuk menganalisa sampai time frame kecil, batasi pandangan mata Anda sampai pada intraday time frame H1. Nggak usah lebih dari itu. Anda latihan dari daily H4 H1. Anda belajar intraday aja dulu. Belajar intraday dulu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa baru naik ke level berikutnya untuk membaca jangka menengah, progres pergerakan harga jangka menengah dan jangka panjang. Jadi Anda sementara waktu masih cukup belajar pada intraday saja dulu. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan coba
melihat progres pergerakan harga pada GBP US dollar. Dari progres pergerakan harga jangka panjang di US dollar, di sterling ini kita lihat ya, primary trendnya atau tren utamanya adalah downward trend dengan low temporary yang terbentuk 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu itu pada low 11409. Dan hingga sampai saat ini harga masih dalam siklus koreksi atau siklus swing low dari downward trendnya. Nah, kapan swing high-nya? Sementara waktu kalau kita melihat ya, kita cukup melihat pada kisaran swap zone ini. Jadi kalau kita mau pakai Fibo, ya, kalau kita mau melihat Fibo dari kisaran pada level 23,6, ini kemungkinan akan masuk order besar untuk membatasi masa koreksinya ini atau swing low-nya. Jadi masih fresh ya kalau kita lihat. Jadi sementara waktu ini masih di dalam progres koreksi setelah mencapai low temporary 11409. Ya bisa pas, namanya juga profesional kan harus beda mas sama yang apa novice trader. Jadi tapi kan saya kan nggak mengajarkan dulu. Sementara waktu melatih mata, melihat key market turning point aja dulu itu fokus saja itu dulu. Karena ya, perubahan arah harga itu hanya terjadi pada zona imbalance. Fibo itu hanya alat bantu untuk mengukur kemungkinan seberapa jauh retracementnya, kemudian seberapa jauh mungkin project dari satu tren atau namanya Fibo expansion, Fibo projection, itu hanya alat ukur, tapi bukan sebagai lokasi untuk entry market. Nah, tidak seperti pada umumnya kalau Anda melihat pada grup-grup retail trader, mereka akan menjadikan Fibo itu sebagai pedoman untuk entry market. Sepanjang level harga tersebut berada pada zona supply demand imbalance, maka di situ dia akan berfungsi dengan baik. Akan masuk minat jual beli yang terbesar di pasar. Tapi kalau dia jauh, biasanya tidak memberikan efek apa-apa di pasar. Ya, tuh. Jadi ini sebagai pelajaran nanti kalau misalnya mau menggunakan Fibo. Jadi Fibo ini tetap second opinion. Ide Anda ya harus menjadi market spekulator, memprediksi di mana market turning point terjadi, yaitu pada zona yang menunjukkan ketidakseimbangan di pasar. Hanya di situ. Jadi semakin Anda pintar ya menggambarkan proses di mana terjadinya order flow, maka insya Allah disitulah Anda akan semakin mahir dalam menentukan jual beli. Jadi abaikan yang namanya indikator apapun juga ya. Jadi Fibo hanya sebagai alat. Nah kalau kita lihat dari Fibo ini ya ada pada kisaran 2236, kemungkinan masih akan mencapai ke sini. Nah, sekarang kita lihat progres yang terbentuk pada minggu-minggu sebelumnya. Kita lihat sini. Anda perhatikan ada pembentukan demand di weekly. Ya, ini harus menjadi satu level harga yang harus Anda perhatikan. Kemudian kita lihat minggu lalu terbentuk juga imbalance. Ini. Ya. Nah, untuk mingguannya kita perhatikan di sini ya, harga masih dalam
kondisi netral di antara dua zona ini, demand dan supply. Pada weekly ini supply ya, kita lihat sini ada pembentukan satu order flow, satu ketidakseimbangan. Nah, sekarang harga menemukan lagi zona ini atau kembali ya revisit ke zona supply imbalannya dalam 3 minggu yang lalu. Nah, kemudian kita perhatikan pada daily ini. Nah, ketepatan ya pada zona ini, dan tinggal perkecil areanya. Nah, kemungkinan masih akan ada order jual pada area ini. Jadi jangan sekali-kali membeli pada area ini. Kapan kita mau ikut membeli? Nah, kalau kita perhatikan sini sudah ada pembentukan siklus uptrend. Kemudian demandnya juga ini juga terbentuk. Ini hati-hati, ini area demand ya, sudah membentuk demand ini. Jadi akan butuh waktu kalau dia harus breakout area ini. Makanya harga naik lagi ya. Nih, antara daily dan supply daily yang sekarang ditemukan dengan demand daily ini yang baru terbentuk ya, 2 hari yang lalu. Ini harus Anda antisipasi. Jadi jarak pergerakan pendek. Kalau breakout zona supply ini, maka dia akan menuju ke demand supply yang baru sini atau supply yang baru sini. Ini kan supply juga kan ya. Ini kemungkinan akan jadi tujuan ya. Baru nanti akan ya, kembali bergerak netral. Jadi ini demand, ini kemungkinan akan breakout, baru di sini akan terjadi masuknya kembali order jual. Jadi sementara waktu kita membaca ini masih dalam kondisi netral di daily. Ya. Netral di daily. Nah, bagaimana pergerakan harga intraday-nya? Nah, kita lihat ya, ada lokasi. Ini. Lokasi demand pada H4. Kemudian ini Anda harus perhatikan dan antisipasi. Atau kita ambil yang di atas. Tapi ini pun masih baru ya, masih fresh ya. Baru katakan baru sekali revisit ya. Nah, baru sekali revisit, jadi ini juga masih kemungkinan masih kalau dia naik lagi sampai area ini masih ada swing high. Masih ada swing high di sini. Tapi progresnya di harian sudah membentuk uptrend. Ya. Di harian sudah terbentuk uptrend. Jadi ikuti. Ya, prioritaskan untuk buy to entry. Ya, mencari lokasi demand sebagai pijakan. Nah, pada satu misalnya. Nah, ini kan ya. Perhatikan ini sudah jadi demand. Kemarin saya ada yang jual di sini, saya belinya di sini. Lumayan masih dapat. Nah, untuk sementara waktu di intraday-nya ya, kalau kita lihat sini pergerakan harganya mungkin masih pendek ya. Nah, ini kan masih supply. Jadi di antara dua zona ini. Tapi progresnya memperlihatkan bahwa harga sedang bergerak naik. Dari time frame H4 yang tadi kita kaji ya. Hanya saja masih banyak penahanan di sini. Masih banyak harga-harga resisten yang kemungkinan masih menyimpan unfilled order. Artinya order yang masih belum tereksekusi. Ingat materi dasar kita tentang konsep order flow, bahwa setiap level harga itu akan selalu ada jumlah order yang sangat besar. Setiap level harga. Itu harus Anda pahami bagaimana progres pergerakan harga di pasar. Jadi kalau misalnya harga sudah masuk pada zona yang menunjukkan imbalance, maka kita jangan
buy pada area supply ini, dan juga jangan sell pada area demand. Kita mencari probabilitasnya. Kalau ada terlihat order flow yang terbentuk, maka di situ kita lihat order flow-nya apa, supply exceed demand kah atau demand exceed supply. Oke. Nah, ini jadi sementara di intraday mungkin dalam 2-3 hari, dalam 1 hari besok ya, masih dalam konsolidasinya di H1 karena ada 2 zona. Syukur-syukur ini breakout langsung, maka ini sudah menjadi pijakan untuk terus bergerak naik. Kalau misalnya harga ada order pada H1 ini, maka di sini Anda bisa beli. Ini kemungkinan akan menjadi zona buy to entry daripada professional market. Dengan tujuan seperti yang kita lihat pada daily, pada kisaran ini. Baru nanti akan ada konsolidasi kembali. Tujuannya bisa mencapai ke zona demand ini, supply ini. Kalau kita lihat karena di sini pada daily sudah ada pembentukan demand, jadi kemungkinan masih akan bergerak sampai ke zona supply daily. Sekarang masih dalam progres untuk bergerak naik ke atas. Tinggal Anda perhatikan pada time frame kecil, ya, pada time frame kecil bagaimana progresnya. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Yang lain gimana? Dicatat ya level-level harganya. Kalau Anda mau mencari pada pair yang lain silahkan ya. Tapi basicnya seperti ini. Bagaimana cara membaca ini. Nah, sekarang kita akan coba melihat pada pergerakan gold. Yang suka bermain dengan gold, juga diperhatikan pergerakan harga bulanan. Kita melihat sini harga dalam progres naik ya, uptrend. Higher high, higher low. Sekarang harga mencapai ke supply. Itu kemungkinan terjadinya swing high. Nih, hati-hati ya. Ini masih memungkinkan akan adanya order jual yang masuk. The first revisit, second revisit. Nah, sekarang sampai di mana kira-kira progres konsolidasi yang terjadi dari monthly ini. Kita tahu bahwa harga sudah mencapai ke zona supply monthly. Makanya di sini ya ada masuknya order jual pada zona weekly ini. Nah, ini masih berada di dalam area supply monthly. Anda perhatikan apakah ada demand pada weekly ini. Ya, Anda lihat tuh. Ini demand, ada demand exceed supply kan, satu candle ke atas ini IRC. Tapi di sinilah ya sementara waktu harga akan mengalami konsolidasi. Nah, ini Anda antisipasi masih ada beberapa level yang kemungkinan akan masuknya order baru. Lihat tepat sekali ya kalau Anda bisa membacanya. Order Anda walaupun dari time frame besar tidak mengalami floating yang besar ya. Kalau Anda tahu di mana kemungkinan atau di mana lokasi daripada zona supply di market ini. Nah, ini Anda lihat ini sangat jelas kan zona ketidakseimbangan. Nah, ini first revisit, sekarang second revisit masih terjadi order flow. Nah, lihat di sementara waktu pada day harga
pergerakan harga di daily ini masih netral di antara dua zona ini. Ini baru terbentuk kemarin kan ya. Setelah mengalami atau setelah masuknya order baru di zona supply monthly, kita lihat ada pembentukan supply di daily. Sementara waktu di day ini, di day time frame daily, ini masih dalam konsolidasi. Bisa Anda jual beli di antara dua zona ini. Nah, kemudian intraday-nya bagaimana? Kita lihat intraday-nya dalam progress uptrend. Dalam progress uptrend, Anda bisa untuk persiapan buy to entry pada kisaran ini, swap beyond. Ini swap beyond baru post revisit ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya second revisit Anda masih bisa mempersiapkan, atau ini post revisit demand, demand. Nah, sementara waktu di sini aja dulu. Kita lihat di intraday-nya. Kemarin saya sudah persiapan zona demand di intraday-nya pada kisaran harga ini. Ya, di depan ini dan tepat ya. Langsung ada pullback lagi. Jadi kalau salah itu Nathaniel ya. Kemarin jual di sini pas ya. Jatuh harusnya dibeli lagi. Nah, di sini kecepatan kita membaca tren. Ya. Kalau kita sudah mahir dalam membaca tren, kita harus ingat bahwa ketika harga bergerak naik mencapai supply, maka itu adalah bagian daripada swing high. Persiapkan di mana buy to entry. Karena ini progresnya sedang naik. Nah, malah lebih fokus pada demand-nya tersebut. Ya. Untuk kemungkinan membentuk higher high berikutnya. Nah, kalau kita lihat sini kan masih area supply. Ini baru kita take profit. Sell lagi di sini. Nah, ini masih termasuk area supply. Area supply besar. Ya. Oke. Nah, sekarang kita pada intraday, harga masih dalam kondisi netral. Ya. First revisit, second revisit, kemungkinan jatuh lagi, harga masih kemungkinan jatuh. Ya. Maksimumnya kita lihat di sini pada kisaran inilah ya. Kalaupun masih ada perpanjangan waktu dari masa koreksinya. Tapi yang pasti di sini sudah ada pembentukan demand baru. Ini terutama di sini. Di sini ya. Tujuannya kemana? Tujuannya sesuai dengan planning kita pada daily. Nah, ini target kita sementara waktu. Tepatnya pada H4 kita perkecil zonanya. Zona supply. Atau kalau breakout juga di sini. Kalau breakout ini, maka ini menjadi zona supply baru, zona demand baru, maka probabilitasnya supply yang ini akan kembali breakout. Dan tetap kita antisipasi bahwa ini adalah area-area besar. Sangat besar kemungkinan akan terjadi swing high di monthly. Ini harus Anda perhitungkan. Jadi berhati-hati. ada kemungkinan ya, pada zona supply ini akan terbentuk swing high atau tren koreksi baru yang bisa saja mencapai ke area gap. Yang bisa saja ya. Ini kan baru berapa? Kalau kita perhatikan second revisit. Second revisit masih besar chance-nya. Kemungkinan akan masuk order jual. Untuk swing high dari progress uptrend di monthly. Harus Anda antisipasi. Jadi sementara waktu analisa kita kalau buy to entry cukup pada area sampai area sini sampai di sini. Dua zona ini yang harus Anda antisipasi. Ya, yang harus Anda antisipasi dua zona ini, dua level ini. Kemungkinan akan masuknya order-order baru dari pasar. Nah,
besok kemungkinan akan berubah candle baru. Nah, ini sudah menjadi zona demand baru. Nih, area ini. Jadi nanti dalam 1 bulan ini kemungkinan progresnya di antara supply dengan demand ini yang baru terbentuk. Kan besok kan sudah ganti candle tanggal 1. Nah, ini sudah menjadi base baru dari monthly. Yang kemungkinan untuk 1 candle berikutnya ini turunnya nanti akan tertahan pada area demand. Misalkan kita bisa di sini kan kita sudah bisa memperkirakan ya, di mana kemungkinan jarak pergerakan harga di market. Anda sudah bisa memperhitungkan di sini. Apalagi kalau Anda sudah mahir di dalam menentukan area supply dan demand imbalance. Oke, ada pertanyaan sampai sini pada analisa gold? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan sebelum saya tutup karena waktunya habis ya. Tinggal 2 menit lagi. Nanti akan kita lanjutkan untuk sesi berikutnya, yang berikutnya. Jelas ya? Wah, mantap. Nathaniel sekarang udah mampu ya mengikuti analisa pasar. Bagus itu Nathaniel ya. Ya, ada rekor insya Allah. Yang harus selalu ada progres ya. Kalau Anda ingin benar-benar hidup di pasar, jangan pernah tinggalkan pasar. Setiap hari minimal 3 jam Anda luangkan waktu melihat market. Ya, itu untuk terus untuk terus mencari, untuk terus maksudnya, jadi semakin kita sering melihat pasar itu akan semakin merekam di mana sih order-order daripada profesional market. Nah, itu akan menjadi ya pelajaran buat Anda hari-hari berikutnya. Selebihnya kalau sudah hafal, itu tinggal menyusun satu perencanaan atau analisa tren marketing bagaimana seperti yang saya jelaskan ini. Nah, itulah tangga-tangga bagi Anda untuk mencapai profesionalitas di pasar. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya setelah recording ya. Terima kasih atas perhatiannya.